Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Majida Alfarafisa. Saat ini saya adalah salah satu staf pengajar dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Di siang hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan satu topik yang sebetulnya terkait dengan penelitian saya beberapa tahun belakangan, yaitu mengenai stem cell terapi dan stem cell free therapy. Jadi secara garis besar hari ini saya akan menyampaikan sedikit definisi mengenai stem cell tentu saja dan aplikasi dari terapi stem cell itu sendiri. Pada dasarnya aplikasi terapi stem cell itu terbagi menjadi dua, yaitu stem cell based dan stem cell free therapy. Pertanyaan pertama untuk materi ini tentu saja, apa itu stem cell? Secara sederhana, stem cell adalah sel yang memiliki kemampuan untuk terus-menerus berproliferasi dan berdiferensiasi atau berkembang menjadi jenis sel lain. Berproliferasi itu artinya memperbanyak diri, sementara berdiferensiasi itu dia berubah menjadi sel yang lebih spesifik fungsinya, lebih spesifik bentuknya, seperti itu. Nah, di Indonesia biasanya stem cell disebut juga sebagai sel punca. Apabila kita menjelaskan mengenai stem cell, kita tidak bisa lepas dari satu kata kunci, yaitu potensi. Saya agak kesulitan mencari padanan katanya apa, tapi kalau di dalam bahasa Inggris, potensi artinya number of possible fates open to a cell. Saya lebih suka menjelaskan hubungan antara stem cell dan potensi ini dalam gambar berikut. Jadi sebenarnya potensi itu mirip seperti pilihan hidup kita. Sepanjang hidup kita. Secara potensi, stem cell biasa terbagi menjadi 3 jenis stem cell. Ada totipotent, ada pluripotent, dan ada multipotent stem cell. Totipotent stem cell itu ya salah satu jenisnya adalah fertilized oocyte. Jadi sel telur ketika sudah difertilisasi oleh sel sperma, dia itu adalah totipotent stem cell. Totipotent stem cell ini potensinya paling besar dibanding stem cell lain. Artinya dia bisa berdiferensiasi menjadi sel apa saja, penyusun jaringan apa saja, baik itu jaringan embrioniknya maupun jaringan ekstra embrionik seperti misalnya amnion, korion, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ibaratkan di manusia mungkin dia seperti bayi ya, dia bisa menjadi apa saja, bisa menjadi dosen, guru, tentara, terserah dia mau jadi apa, karena potensinya paling besar. Nah, jenis stem cell yang kedua adalah pluripotent stem cell. Yang termasuk dalam pluripotent stem cell adalah embryonic stem cell. Embryonic stem cell ini bisa kita jumpai ketika ketika zigot sudah mencapai tahap blastula. Ketika mencapai tahap blastula akan ada dua lapisan, lapisan yang di luar dan lapisan yang di dalam. Nah, embryonic stem cell ini diambil dari lapisan yang di dalam ini. Pluripotent stem cell potensinya juga besar. Dia bisa berdiferensiasi menjadi sel apa saja, penyusun jaringan apa saja, kecuali jaringan ekstra embrionik. Jadi dia hanya akan berdiferensiasi menjadi sel-sel penyusun jaringan embrionik. Begitu. Nah, kalau kita ibaratkan di manusia, mungkin dia seperti anak SMA. Dia sudah mengambil konsentrasi tertentu. Apakah dia masuk ke jurusan IPA, masuk ke jurusan IPS, atau masuk ke jurusan bahasa. Pilihan karir dia selanjutnya tentu akan tidak jauh dari pilihan dia saat di SMA begitu. Kalau orang yang mengambil konsentrasi IPA tentu nanti dia akan memilih profesi yang tidak jauh dari situ begitu. Pilihannya jauh lebih sedikit. Nah, stem cell yang ketiga adalah multipotent stem cell. Multipotent stem cell ini bisa kita jumpai ketika si zigot itu sudah ada di tahap gastrula. Di tahap gastrula ini biasanya sudah terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Oleh karenanya di sini ada 3 jenis stem cell yang akan kita temui. Ada endodermal stem cell, ada mesodermal stem cell, dan ada ektodermal stem cell. Kita ambil contoh ektodermal stem cell. Dia bisa berdiferensiasi menjadi sel apa saja, selama sel tersebut adalah turunan dari lapisan ektoderm. Apa saja turunan lapisan ektoderm? Turunan dari lapisan ektoderm mudahnya adalah yang melapisi permukaan luar tubuh kita, seperti misalnya kulit.
dia tidak bisa berdiferensiasi menjadi sel lain yang bukan merupakan turunan dari lapisan ektoderm begitu. Selanjutnya kalau kita ibaratkan di manusia, dia itu seperti mahasiswa yang baru lulus. Jadi dia sudah punya bekal keilmuan spesifik, bekal keahlian yang lebih spesifik, dan tentunya nanti pilihan profesinya juga jauh lebih mengerucut dibandingkan ketika dia masih bayi atau masih SMA begitu. Nah, para ahli biasanya menggolongkan multipotent stem cell ini menjadi omnipotent stem cell atau unipotent stem cell, tergantung dia nanti bisa berdiferensiasi menjadi berapa jenis sel. Kalau omnipotent stem cell, dia bisa berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel, meskipun masih pada jaringan yang sama. Seperti misalnya hematopoietic stem cell. Hematopoietic stem cell bisa berdiferensiasi menjadi sel darah merah, sel darah putih, atau trombosit, tapi tetap dia hanya bisa berdiferensiasi menjadi sel darah. Gitu. Sementara kalau unipotent stem cell, dia hanya berdiferensiasi menjadi satu jenis sel. Misalnya intestinal stem cell, dia hanya bisa berdiferensiasi menjadi sel penyusun usus kita. Gitu. Nah, kebalikan dari stem cell adalah fully differentiated cell. Dia adalah sel dewasa, dia sudah terspesialisasi, sudah punya fungsi spesifik, sudah punya bentuk spesifik. Kalau di orang dewasa mungkin dia adalah profesor, sudah ada keilmuan spesifik yang tentunya lebih mendalam, dan dia hanya akan bekerja ya di keilmuan dia saja begitu. Nah, kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya hal penting yang harus kita kenali kalau kita mau belajar mengenai terapi aplikatif stem cell adalah karakteristik dari stem cell itu sendiri. Di sini saya merangkum menjadi 6 karakteristik stem cell. Yang pertama adalah blank atau unspecialized, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa stem cell belum memiliki fungsi atau memiliki karakteristik khusus seperti sel dewasa, begitu. Karakteristik kedua adalah mampu berproliferasi dan memperbarui dirinya atau renew dalam waktu yang relatif panjang. Nah, karena karakteristik stem cell ini, meskipun kita di usia dewasa sekarang, ketika terjadi perlukaan, akan ada proses penyembuhan. Stem cell ini mirip seperti ban serep. Jadi ketika ada jaringan yang terluka, tubuh kita menggunakan stem cell untuk memperbaiki jaringan tersebut. Begitu. Selanjutnya karakteristik dari stem cell adalah memiliki potensi untuk berkembang atau berdiferensiasi menjadi sel dewasa lain atau plasticity. Mirip seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, karakteristik stem cell yang selanjutnya adalah homing potential. Ini menarik. Jadi stem cell itu punya kemampuan untuk kembali ke jaringan asalnya. Ini kalau kita berbicara soal stem cell dewasa ya. Jadi ibaratnya ketika saya mengisolasi stem cell dari otot seseorang, kemudian setelah saya berhasil isolasi, saya injeksikan ke diri saya, dimanapun saya menginjeksi, stem cell itu akan kembali ke otot, karena dia punya homing potential, begitu. Nah, ini sebenarnya yang mendasari beberapa terapi aplikatif dari stem cell. Selanjutnya adalah engraftment, atau dia bisa ditransplantasikan, gitu. Karakteristik terakhir dari stem cell adalah dia sensitif pada environmental cues, atau pada sinyal-sinyal di sekitarnya. Itulah mengapa stem cell dari bone marrow bisa bermigrasi ke lokasi perlukaan dimanapun di tubuh kita, meskipun itu jauh dari bone marrow, begitu, karena dia sensitif pada environmental cues. Kalau kita berbicara mengenai terapi aplikatif dari stem cell, sebenarnya bukan barang baru. Setidaknya pada tahun 1963, terapi stem cell pertama yang mendasari terapi stem cell saat ini sudah dilakukan oleh Thiel dan McCulloch. Jadi saat itu mereka menginjeksikan bone marrow stem cell ke tikus yang sudah diradiasi sehingga sel-sel di bone marrow-nya tidak mampu lagi memproduksi sel darah, begitu. Ketika mereka menginjeksikan sel darah stem cell dari bone marrow, ternyata stem cell tersebut mampu menggantikan fungsi bone marrow yang sudah hilang sebelumnya akibat radiasi, begitu. Nah, penemuan lain terkait terapi aplikatif stem cell adalah di tahun 2007
ketika akhirnya Thomson dan Yamanaka bisa menemukan induced pluripotent stem cell. Apa itu human induced pluripotent stem cell? Human induced pluripotent stem cell adalah ketika sel dewasa kita yang tadi sudah fully differentiated, ternyata dia bisa kembali lagi memiliki karakteristik stem cell dengan menambahkan beberapa gen tertentu. Nah, ini penemuan penting di dunia stem cell ya oleh Thomson dan Yamanaka. Pada tahun 2015 setidaknya sudah ada clinical trial untuk terapi stem cell terkait heart failure. Jadi stem cell yang diisolasi, waktu itu yang diisolasi adalah embryonic stem cell. Dia didiferensiasi dulu menjadi sel jantung untuk menggantikan kerja sel otot jantung yang bermasalah dalam kondisi heart failure begitu. Nah, kalau kita mau berbicara mengenai terapi aplikatif dari stem cell, kita juga harus berbicara mengenai jenis-jenis stem cell. Ada banyak sekali penggolongan stem cell karena memang ada banyak sekali jenis-jenis stem cell. Biasanya para ahli menggolongkan stem cell berdasarkan pluripotensinya atau berdasarkan di mana dia ditemukan atau dari mana dia diisolasi begitu. Kalau berdasarkan potensinya, tadi sebenarnya kita sudah sempat bahas di slide di depan, stem cell biasa digolongkan menjadi 3 jenis stem cell, totipotent, pluripotent, dan multipotent. Gitu. Sementara kalau kita menggolongkan stem cell berdasarkan isolasi dari mana, berdasarkan lokasi dari mana dia ditemukan atau berdasarkan lokasi dari mana dia akan diisolasi, kita bisa menggolongkan stem cell menjadi embryonic stem cell, induced pluripotent stem cell, dan juga adult stem cell. Seperti namanya, embryonic stem cell diisolasi dari embrio. Sementara kalau adult stem cell diisolasi dari jaringan dewasa. Ada banyak sekali jaringan dewasa di sini, di mana kita bisa menemukan stem cell, seperti misalnya lapisan ectoderm, kita bisa isolasi dari skin, dari neural, sementara dari endoderm kita bisa isolasi dari lung, dari tiroid, dan lain sebagainya. Sementara kalau induced pluripotent stem cell, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah sel dewasa yang melalui rekayasa genetik, dia bisa memiliki karakteristik seperti layaknya stem cell. Nah, mengapa menjadi penting untuk berbicara mengenai penggolongan stem cell? Karena ternyata setiap terapi itu membutuhkan stem cell yang spesifik. Mungkin tadi teman-teman ingat salah satu karakteristik dari stem cell adalah homing potential. Jadi, dia akan lebih efektif kalau bekerja di jaringan yang memang jaringan asalnya begitu. Kalau kita lihat di sini mesenchymal stem cell misalnya, dia dari jaringan mesenchyme, dia hanya akan efektif kalau kita menterapikan dia ke jaringan-jaringan yang memang turunan jaringan mesenchyme. Seperti misalnya di sini ada muscle, ada teeth, ada juga ortopedik dan lain sebagainya. Embryonic stem cell karena dia sifatnya pluripotent, dia otomatis bisa diaplikasikan dalam cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan mesenchymal stem cell. Jadi si embryonic stem cell ini bisa digunakan untuk terapi spinal cord, untuk retinal, untuk heart, untuk hepatik, untuk kartilago, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke terapi aplikatif dari stem cell. Terapi aplikatif pertama adalah stem cell base. Pada dasarnya stem cell base adalah terapi aplikatif di mana si stem cellnya digunakan secara langsung. Entah itu sebelumnya dia dimodifikasi dulu atau didiferensiasi dulu atau stem cellnya langsung diinjeksikan, itu semua digolongkan ke dalam terapi stem cell base. Nah, gambar ini cukup menggambarkan mengenai aplikasi terapi stem cell base. Bisa kita lihat di sini, stem cell-nya bisa diperoleh dari embryonic stem cell, dari iPS stem cell, dari induced pluripotent stem cell maksudnya, atau dari adult stem cell. Nah, stem cell yang sudah diisolasi, kemudian diekspansi atau diperbanyak. Nah, secara in vitro, di lab kemudian dia didiferensiasikan menjadi
jaringan-jaringan target atau sel-sel target. Baru kemudian setelahnya, sel ini terserah kita mau diaplikasikan kemana. Apakah dia langsung ditransplantasikan, apakah dia justru untuk modeling suatu kondisi penyakit, apakah dia justru akan digunakan untuk screening pengobatan yang memang kita percaya mampu meregenerasi suatu jaringan yang mengalami perlukaan misalnya gitu. Nah, tapi pada dasarnya tujuan utama dari terapi stem cell base ini adalah menggantikan sel dan jaringan yang mengalami disfungsi atau kematian guna mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, fungsi ini bisa dilakukan dengan cara modifikasi microenvironment-nya kah, atau mengaktifasi self-regeneratifnya kah, dan self-reparatif dari jaringan itu sendiri, begitu. Nah, ini salah satu contoh aplikasi terapi dari stem cell base. Jadi, embryonic stem cell yang sudah diisolasi, kemudian diekspansi secara in vitro, diekspansi itu diperbanyak, dia kemudian didiferensiasi menjadi kardiomyocyte atau sel otot jantung, kemudian diinjeksikan pada jantung makaka yang mengalami infark. Nah, dievaluasi 4 minggu setelah injeksi, ternyata si embryonic stem cell yang sudah kita diferensiasi tadi mampu menggantikan fungsi kardiomyocyte yang mengalami kelainan sehingga ventricular arrhythmia-nya bisa ditekan gitu. Nah, ini aplikasi lain dari terapi stem cell base. Ini lebih advance di mana si stem cell-nya ini mengalami rekayasa genetik terlebih dahulu di lab. Jadi bukan hanya diperbanyak, bukan hanya didiferensiasi, tapi juga dia sudah ada terapeutik kombinasi dengan terapeutik gene sebelum akhirnya dia diinjeksikan ke pasien. Di sini target organnya adalah hati, liver. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke terapi stem cell. Sebenarnya aplikasi terapi stem cell free ini berkembang karena kekhawatiran para ahli yang merasa bahwa sebenarnya stem cell ini sifatnya mirip seperti sel kanker. Jadi terlepas dari segala kemampuannya, terlepas dari segala kehebatannya, stem cell ini masih punya potensi-potensi untuk berkhianat menjadi sel kanker. Sehingga pada akhirnya para ahli mengembangkan terapi stem cell free karena mereka menyadari ternyata untuk meregenerasi suatu jaringan tidak harus selnya yang diinjeksikan kok, cukup growth factor atau faktor-faktor metabolit dari sistem sel tersebut yang diinjeksikan ke tisu target kita gitu. Nah, untuk aplikasi terapi stem cell free, kita bisa menggunakan banyak sekali biomolekul. Apakah kita mau memanfaatkan small molecules-nya seperti extracellular vesicle, apakah kita mau memanfaatkan growth factor-nya, apakah kita mau memanfaatkan RNA-nya. Pokoknya apapun yang menjadi produk metabolit dari si stem cell bisa digunakan untuk terapi stem cell free. Nah, salah satu yang paling berkembang adalah dia ini vesicle. Jadi selayaknya sel lain di tubuh kita selain stem cell, mereka butuh berkomunikasi. Salah satu cara untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, sel ini mengeluarkan yang namanya extracellular vesicle. Sebenarnya ada banyak jenis extracellular vesicle, seperti yang bisa kita lihat di slide. Ada yang namanya exosom, ada yang namanya apoptotic bodies, ada yang namanya microvesicle, dan sebagainya. Tapi biasanya yang paling banyak dimanfaatkan adalah exosom. Nah, si exosom ini ternyata di dalamnya mengandung banyak sekali biomolekul seperti miRNA, mRNA, DNA, protein, dan soluble molekul lainnya yang telah teruji mampu untuk meregenerasi jaringan yang mengalami kerusakan begitu. Nah, di sini di sebelah kanan slide sebenarnya sudah ada
beberapa advantage dan disadvantage dari cell free terapi. Pada dasarnya tentu saja cell free terapi ini kalau diproduksi di skala besar akan jauh lebih murah dibandingkan kalau kita memproduksi sel terapi. Tapi banyak yang mengklaim bahwa cell free terapi ini stabilitasnya agak dipertanyakan begitu. Karena dia sangat sensitif pada faktor-faktor lingkungan di sekitarnya. Nah, ini contoh dari aplikasi terapi stem cell free. Masih sama juga kasusnya, gagal jantung. Kalau tadi di sel terapi kita menginjeksikan langsung stem cell-nya, kalau di cell free terapi yang diinjeksikan justru adalah produk-produk metabolitnya, seperti misalnya stem cell lysate-nya, eksosomnya, cytokines-nya, DNA-nya, atau microRNA-nya dan RNA-nya begitu. Nah, ini terapi yang lebih stem cell terapi tapi yang jauh lebih advantage. Jadi ternyata si eksosomnya ini bisa kita jadikan sebagai kargo. Di dalam seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa si eksosom ini mengandung banyak biomolekul yang ternyata bisa kita manipulasi. Jadi goals-nya adalah kita mau memasukkan agen-agen atau obat-obat yang kita rasa efektif untuk mengobati suatu penyakit. Kita ambil contoh di sini adalah cancer. Kemudian kita wrap dengan si eksosom itu sendiri. Baru kemudian si eksosomnya diinjeksikan ke pasien. Nah, nanti si eksosomnya ini karena dia sensitif pada environmental cues, dia hanya akan menarget penyakit atau lokasi yang kita target begitu. Di sini yang kita target adalah sel kansernya begitu. Jadi ini untuk meminimalisasi kemungkinan anti kansernya merusak yang bukan begitu. Nah, slide ini slide terakhir dari saya. Ini merangkum bagaimana sebenarnya cell free therapy dan cell based therapy punya advantage dan disadvantage sendiri, kelebihan dan kekurangan sendiri. Namun terlepas dari itu semua, salah satu masalah di dunia stem cell terkait dengan aplikasi terapi untuk stem cell free dan stem cell based terapi ini adalah dari orang ke orang kualitas stem cell itu berbeda, sehingga sulit bagi kita untuk menemukan gold standard gitu. Stem cell saya dan stem cell Anda bisa berbeda, sehingga efektivitasnya juga pasti berbeda. Nah, PR kita adalah bagaimana menstabilkan itu semua, cari gold standar yang sama begitu. Itu PR pertama. Dan PR kedua adalah bagaimana memastikan bahwa sistem sel ini tidak akan berkhianat menjadi sel kanker, karena sifat mereka berdua sangat mirip. Bahkan di sel kanker sendiri sudah ditemukan stem cell, namanya cancer stem cell. Begitu barangkali dari saya, sekian. Terima kasih banyak kepada SPS atas kesempatannya untuk berbagi sedikit materi terkait penelitian saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.